Kita akan membahas tentang grafik hukum Raoult dan juga penyimpangan positif dan penyimpangan negatif dari hukum Raoult. Grafik hukum Raoult itu memiliki sumbu X atau sumbu horizontal yang menunjukkan komposisi campuran. Biasanya dalam fraksi mol, jadi bisa dalam fraksi mol. Sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal ini menunjukkan tekanan uap. Ini adalah contoh dari grafik kontrol untuk larutan ideal. Jadi ini untuk larutan ideal. Jadi larutan ideal itu misalkan terdapat campuran antara larutan A dan larutan B bercampur, maka interaksi A dengan A, kemudian interaksi B dengan B, dan A dengan B ini adalah sama. Jadi larutan ideal itu adalah larutan yang memiliki gaya tarik antar molekul antara A dengan A, B dengan B, dan A dengan B itu sama. Ini adalah untuk larutan ideal. Yang pertama kita akan membahas grafik hukum Raoult untuk larutan ideal. Misalnya terdapat campuran larutan A dan larutan B. Misalkan kita mempunyai sebuah campuran ideal dari dua larutan A dan B. Kedua larutan ini akan memberi pengaruhnya masing-masing pada tekanan uap keseluruhan pada campuran. Garis merah ini adalah tekanan uap parsial A dengan suhu tertentu berbanding lurus dengan fraksi molnya. Jadi fraksi mol A dari kiri itu 0, ke kanan itu 1. Kemudian untuk garis hijau merupakan tekanan parsial B. Jadi untuk B itu fraksi mol di kiri itu 1, di kanan itu 0. Fraksi mol B ini mengecil sejalan dengan meningkatnya fraksi mol A, sehingga grafik B berbentuk garis yang menurun ke kanan. Bersamaan dengan berkurangnya fraksi mol B, tekanan parsial uapnya juga berkurang dengan kecepatan yang sama. Jadi ini adalah tekanan uap parsial A, sedangkan yang hijau adalah tekanan uap parsial B. Kita lihat di sini. Tekanan uap larutan B murni itu lebih tinggi dari larutan A murni. Ini berarti molekul-molekul pada permukaan larutan B itu lebih mudah melepaskan diri daripada larutan A. Untuk memperoleh tekanan uap total dari sebuah campuran, kita harus menjumlahkan tekanan parsial A dan B tiap komposisi. Misalkan di sini ini adalah tekanan uap parsial untuk B dan ini adalah tekanan uap parsial A. Maka tekanan uap campurannya atau tekanan uap total dari campuran itu adalah jumlah dari tekanan uap parsial A ditambah tekanan uap parsial B, yaitu ini garis biru seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk penyimpangan hukum Raoult. Sebelah kiri ini adalah untuk grafik hukum Raoult untuk larutan ideal.
yang tengah ini adalah untuk penyimbangan positif dari hukum Raoult. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk grafik penyimbangan negatif dari hukum Raoult. Untuk larutan ideal, ini adalah tekanan uap parsial A, ini adalah tekanan uap parsial B. Pada larutan ideal, tekanan parsial A ini sama dengan fraksi mol A dikali tekanan uap murni A, dan tekanan parsial B ini sama dengan fraksi mol B kali tekanan uap murni B, dan tekanan uap total PA plus PB ini sama dengan tekanan uap idealnya, yaitu garis biru. Pada penyimbangan positif hukum Raoult, tekanan uap parsial A ini lebih besar dari fraksi mol A dikali tekanan uap murni A. Untuk tekanan uap parsial B itu lebih besar dari fraksi mol B dikali tekanan uap murni B, dan juga tekanan total PA plus PB itu lebih besar daripada tekanan uap ideal. Jadi seperti ini. Kemudian untuk penyimbangan negatif hukum Raoult, tekanan uap parsial A itu lebih kecil dari fraksi mol A dikali tekanan uap murni A, dan untuk tekanan uap parsial B itu lebih kecil dibandingkan fraksi mol B dikali tekanan uap murni B, dan juga tekanan uap total PA plus PB itu lebih kecil daripada tekanan uap ideal. Jadi seperti ini. Untuk penyimbangan positif hukum Raoult, misalkan terdapat dua campuran, yaitu campuran dari larutan A dengan larutan B, maka interaksi A dengan A, kemudian interaksi B dengan B, kemudian terdapat interaksi A dengan B, di mana interaksi A dengan A, B dengan B ini lebih kuat interaksinya. Interaksi lebih kuat, juga lebih kuat. Sedangkan interaksi A dengan B ini lebih lemah. Kemudian untuk delta H campurannya, delta H mix pada penyimbangan positif hukum Raoult itu lebih besar dari 0 untuk endotermik. Dan juga delta V campurannya itu juga lebih besar daripada 0. Contohnya yaitu campuran antara benzena dengan metanol atau etanol dengan air. Delta V campuran lebih besar daripada 0 itu misalkan seperti ini. Misalkan ini adalah campuran 10 mili etanol dicampur dengan 10 mili air, maka volume totalnya adalah
volume total campuran etanol berair adalah lebih dari 20, misalkan 20,2 mili, seperti itu. Oh ya, untuk contoh dari campuran untuk larutan ideal itu contohnya adalah ini larutan ideal. Ini contohnya misalkan campuran antara benzena dengan toluena. Kemudian campuran antara N-heksana dengan N-heptana. Kemudian campuran antara propan 1-ol dengan propan 2-ol. Ini adalah contoh untuk campuran ideal atau untuk larutan ideal. Kemudian selanjutnya untuk penyimpangan negatif hukum Raoult, misalkan terdapat campuran A, larutan A dengan larutan B, maka interaksi A dengan B ini lebih besar dari interaksi A dengan A. Begitu juga interaksi A dengan B ini lebih besar daripada interaksi B dengan B. Untuk penyimpangan negatif hukum Raoult, delta H campurannya atau delta H mixnya itu lebih kecil daripada 0, yaitu eksoterm. Kemudian delta C maksudnya delta V campurannya itu kurang dari 0. Jadi volume larutan itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah volume komponen yang dicampur. Untuk contohnya yaitu campuran antara aseton dengan kloroform.